Dika tidak pernah percaya pada hantu. Tapi malam ini, di rumah neneknya yang sepi, ia mulai mempertanyakan segalanya. Langkah gontai Dika terseret di tanah, menyapu dedaunan di pelataran rumah Mbah Surti. Langit senja yang merah seakan menyambut dengan semilir angin yang sesekali membelai lembut. Akhirnya sampai juga. 12 jam nyetir dari Jakarta hanya untuk rumah tua horor ini. Sungguh melelahkan. Dika baru saja tiba di rumah tua Mbah Surti, neneknya yang seorang dukun di kampungnya dan telah meninggal seminggu yang lalu. Udara senja terasa berat, seperti ada yang mengawasinya. Sampai di depan pintu, bersit dalam pikiran Dika. Aneh, sepi sekali. Kenapa tidak ada satupun tetangga yang mau menemuiku? Belum selesai Dika bergumam, ia dikejutkan oleh suara dari belakangnya. Mas Dika, sebaiknya panjenengan tidak masuk. Mbah Surti meninggal dalam keadaan tidak biasa. Loh, Pak De, kok Pak De bilang begitu? Tidak biasa bagaimana? Kata orang rumah sakit, nenek meninggal karena serangan jantung biasa. Itu nak, itu kucing Mbah Surti masih ada di dalam. Kucing putih Mbah Surti. Mori? Tapi Mori bukannya sudah lama mati? Dari sudut ruangan tampak sepasang sinar mata, seekor kucing yang menatap tajam. Mori, kucing kesayangan Mbah Surti. Tapi ada yang salah. Mori? Pasti bukan. Pasti hanya kucing kampung yang mirip dengan Mori. Hus. Kok kamu gak pergi? Malah liatin aku lagi. Hus. Setelah kejutan kecil di awal penyambutannya, sempat membuat Dika sedikit resah. Apalagi ia harus menjalani malam pertama di rumah Mbah Surti ini sendirian. Hanya ditemani suara-suara serangga malam yang saling bersahutan dan kegelapan malam yang seakan menyusup ke dalam rumah, bersama hawa sejuk pedesaan yang mengusap setiap jengkal pori-pori ini. Gila, mana listrik mati lagi. Sial, desa terpencil. Seperti gak ada yang ngurus aja ini kampung. Sial banget gue hari ini. Nampaknya malam ini akan menjadi malam yang membosankan buat Dika. Listrik mati, tak ada sinyal, bahkan di luar pun suara rintik gerimis mulai terdengar. Nyanyian binatang malam ikut mengiringi. Dalam kesuntukan dan kebosanan yang mendera, tiba-tiba Dika dikejutkan oleh suara. Siapa itu? Mori? Tidak mungkin itu kau. Kau sudah mati 10 tahun lalu waktu aku masih kecil. Keganjilan demi keganjilan seakan menyambangi Dika.
Belum lagi ditambah rasa penasaran dari kehadiran Mori, si kucing kesayangan neneknya dahulu, semakin menambah kepenatan jiwa dan kelelahan raganya. Urat dan otot di tubuhnya mulai terasa letih. Sementara kelopak matanya seolah ada beban berat yang menggelayuti. Hingga tak tahan lagi Dika untuk tidak memejamkan matanya. Terkulai tidur dengan hembusan nafas yang teratur. Di antara kesadaran dan mimpi, Dika merasakan ada bayangan gelap yang melintas di wajahnya. Sesekali terdengar di telinganya suara erangan yang dalam. Dika mencoba membuka kedua matanya. Dia terkejut dan berteriak, "Ah, tidak, tidak!" Dalam ketakutan itu, Dika tidak berani menatap sosok itu dan menyembunyikan wajahnya di balik kedua tangannya dengan tubuh yang masih berguncang menahan rasa takut. Tiba-tiba terdengar lirih suara dari sosok itu. "Le, kowe wis lali, kowe kudu bali le. Ndang bali oleh." Dalam puncak ketakutan itu, tiba-tiba Dika mendengar suara seperti kayu yang digaruk. Tiba-tiba Dika bangkit dan terbangun dari tidurnya. Dengan keringat dingin telah membasahi tubuh, dalam kesadarannya tiba-tiba Dika berteriak, "Ah, tidak! Ah, tidak! Sial, aku mimpi buruk." Dika segera keluar dari kamar untuk mencari air minum untuk menenangkan diri. Tapi Dika kembali tercengang. Saat dilihatnya, ada bekas cakaran pada pintu kayu itu. Mori duduk di sana. Matanya bersinar dalam gelap. "Oh, tidak. Hus. Pergi kucing sialan. Hus. Malam ini ternyata menjadi malam yang berat untuk Dika. Setelah kejadian-kejadian aneh di luar nalarnya, belum lagi ditambah mimpi buruk yang menghantuinya. Pagi hari sudah menjelang. Kelelahan jiwa Dika terlihat dari raut muka dan tatapan matanya yang tampak lelah. Pagi ini Dika berencana untuk membereskan barang-barang di kamar neneknya. Saat Dika mencoba merapikan tempat tidur sang nenek, dia menemukan buku harian neneknya di bawah tempat tidur, di mana di halaman terakhir tertulis, "Mori bukan kucing. Ia penjaga pintu antara hidup dan mati. Jika kau tidak melihat bayanganmu di cermin, berarti kau sudah tidak berada di dunia yang sama." Tidak, ini tidak mungkin. Malam kedua Dika di rumah nenek masih merasakan hal-hal ganjil yang membuat logikanya mulai lelah. Tiba-tiba didengarnya suara menyayat seperti kursi yang terseret di atas lantai. Dika berlahan berjalan ke sumber suara di kamar Mbah Surti. Di keremangan cahaya lilin, Dika begitu terkejut melihat ada sosok di dalam kamar Mbah Surti. Seolah tak percaya, Dika menggosok-gosok kedua matanya. Semakin dilihat sosok itu semakin jelas menunjukkan jika itu adalah Mbah Surti yang sedang duduk dengan wajah tertunduk pucat dengan pakaian yang tampak lusuh dan kumal.
Dika, cucuku, kau sudah mati dalam perjalanan ke sini. Kembalilah, Le. Ini sudah bukan duniamu. Mori hanya membimbingmu untuk menerima takdir. Sekilas berita, dikabarkan dari koresponden kami di lapangan bahwa telah ditemukan mobil minibus berplat nomor B3144RIP di dalam jurang desa Wonotunggal, Kecamatan Salaman, yang diduga telah terjadi kecelakaan tunggal. Di dalam mobil juga ditemukan korban meninggal seorang pemuda dengan kisaran umur 20 tahunan dengan identitas KTP atas nama Dika Anggara. Dari hasil informasi forensik, diduga mayat tersebut telah meninggal 3 hari yang lalu. Selamat jalan, Dika Anggara, 1995-2023. Kadang hantu paling menakutkan bukanlah arwah, tapi ingatan yang kita kubur dalam-dalam. Dika terjebak dalam penolakannya sendiri. Bagaimana dengan kita?